类的鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja sudah kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-261 minggu lalu. Di mana diantaranya adalah tentang beberapa poin berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara dari Yuta bisa masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Serta apa keuntungan dari garis keturunan Yuta yang dianggap sangatlah beruntung sekali dan juga sangatlah langka sekali. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada chapter 261 kemarin terdapat banyak sekali kejutan besar, sekaligus beberapa informasi terbaru yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di antaranya adalah tentang bagaimana cara Yuta bisa bertahan hidup dan juga bagaimana cara Yuta bisa masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Karena menurut kami, hal itu sangatlah menarik sekali untuk bisa kita bahas. Jadi supaya urut, maka kami akan menjelaskan berdasarkan kronologinya. Pertama, setelah pertarungan antara Sukuna dan juga Yuta, ronde yang pertamanya sudah selesai. Maka pada momen yang sama itu, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa pada akhirnya tubuh dari Yuta bisa terbelah menjadi dua bagian, sama seperti tubuh dari Gojo. Bahkan posisinya pun sangat mirip sekali, yaitu terbelah di dalam posisi melintang atau pada posisi perutnya. Hingga tubuh bagian atas dari Yuta dan juga tubuh bagian bawah dari Yuta seketika langsung menjadi terpisah. Ditambah, tangan kiri dari Yuta saat ini juga sudah putus. Jadi mau tidak mau, Yuta pun harus memindahkan cincin dari Rika menuju ke tangan lainnya yang sekarang masih utuh. Nah, bedanya Yuta saat ini cukup beruntung karena memiliki Rika. Jadi, walaupun tubuh dari Yuta sekarang sudah dibuat menjadi Kiko atau terbelah menjadi dua bagian sama seperti Gojo, namun, Rika masih bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk bisa memberikan suplai energi kutukan kepada Yuta. Supaya kesadaran dari Yuta masih bisa terjaga, dan juga supaya Yuta tidak langsung mati secara instan. Mengingat selama Yuta masih bisa sadar, maka dia pun bisa terus menggunakan teknik RCT-nya untuk dapat menahan luka di perutnya. Dan juga untuk bisa memompa jantungnya sendiri sama seperti Sukuna. Kedua, pasti sampai sini banyak sekali dari kalian yang bertanya-tanya, yaitu kenapa tubuh dari Gojo Satoru masih bisa disambung oleh Shoko, sedangkan tubuh dari Yuta sudah tidak bisa disambung lagi oleh dirinya. Nah, jawaban dari pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Nita dan juga oleh Shoko, yaitu kondisi dari Yuta sekarang sudah tidak bisa disembuhkan dengan menggunakan teknik RCT. Sedangkan proses untuk bisa menyambung tubuh dari Yuta membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena Shoko harus melakukan operasi secara manual dengan menggunakan teknik medis atau teknik kedokteran yang disebut dengan suturing. Jadi, jika Yuta harus menunggu lebih lama lagi, maka sudah pasti Yuta akan langsung mati secara permanen. Kemudian yang ketiganya, maka di momen inilah Yuta pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Gojo. Dengan cara menggunakan teknik milik Kenjaku, yaitu teknik perpindahan otak, yang sampai saat ini cara kerjanya masih dirahasiakan dan juga masih menjadi misteri. Karena jawaban yang sesungguhnya tentang teknik milik Kenjaku itu baru akan muncul setelah waktu 5 menit dari Yuta sudah habis. Nah, berdasarkan semua potongan cerita yang ada pada chapter 261 kemarin, maka ada satu hal yang saat ini sudah pasti, yaitu Gojo Satoru akhirnya sudah secara resmi dinyatakan mati secara permanen. Karena pada dasarnya, teknik dari Kenjaku hanya bisa digunakan oleh Yuta ketika tubuh dari targetnya sudah mati. Nah, jika memang begitu, maka muncullah satu buah pertanyaan baru lagi, yaitu kenapa jika Gojo saat ini sudah mati, tapi kemampuan mata dari Gojo masih ada? Padahal, menurut Gege Akutami, atau menurut aturan di dalam dunia JJK ini, ketika pengguna mata Six Eyes sudah mati secara permanen, maka dengan otomatis, mata dari Gojo nantinya akan langsung berpindah menuju kepada penyihir selanjutnya yang terakhir di dalam klan Gojo Satoru. Nah, sejujurnya, pertanyaan mengenai mata Six Eyes dari Gojo yang masih ada, kami pun sama sekali tidak tahu apa jawaban pastinya. Namun jika boleh berpendapat, maka kemungkinan hal ini masih ada kaitannya dengan Teri Binifo dari Gojo Satoru. Karena pada dasarnya, Yuta sudah lebih dulu meminta izin kepada Gojo Satoru untuk dapat menggunakan tubuhnya. Jadi sudah jelas, penyihir seperti Gojo Satoru pasti sudah mempersiapkan semua kemungkinan terburuk ini dengan cara melakukan sebuah Binifo untuk bisa mempertahankan matanya supaya mata dari Gojo tidak langsung hilang. Jadi dengan begini, maka Yuta pun masih bisa menggunakan kemampuan mata dari Gojo Satoru walaupun sekarang Gojo sudah mati secara permanen.
Nah, berbicara tentang kekuatan dari Yuta, faktanya terdapat satu buah informasi tambahan menarik yang muncul pada chapter 261 kemarin. Di mana secara singkat, Gojo pun menyampaikan kepada kita semua beberapa kalimat seperti ini. Pertama, Yuta adalah orang yang terlahir jauh lebih beruntung daripada Gojo Satoru. Karena pada dasarnya, Yuta memiliki potensi jauh lebih hebat daripada Gojo jika Yuta bisa mengendalikan penggunaan dari energi kutukannya itu. Dan yang kedua, Yuta adalah keturunan langsung dari dua klan besar yang ada pada era 1000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah klan Fujiwara, sama seperti perkataan dari Uro. Dan yang kedua adalah klan Sugawara, sama seperti informasi dari Gojo Satoru. Dengan begini, maka secara tidak langsung, perkataan dari Gojo Satoru bahwa Yuta adalah orang yang lebih beruntung daripada dirinya sekarang malah menjadi masuk akal. Pertanyaannya, kekuatan seperti apakah yang nantinya bisa dimiliki oleh Yuta mengingat garis keturunan dari Yuta yang asli sekarang sudah terungkap? Nah, berdasarkan semua informasi yang selama ini sudah diberikan oleh Gege Akutami, maka secara garis besar, inilah kekuatan dan juga keunggulan dari Yuta sebagai keturunan dari dua klan besar sekaligus. Pertama sudah jelas bahwa sebagai keturunan dari klan Fujiwara, maka Yuta pun memiliki kapasitas energi kutukan yang terbesar nomor 2 jika dibandingkan dengan Sukuna. Atau terbesar nomor 1 di seluruh dunia jika saat ini Sukuna tidak dimasukkan ke dalam perbandingan. Kedua, sebagai keturunan dari klan Sugawara, maka tingkat kecocokan dari jiwa milik Yuta dan juga tingkat kecocokan dari tubuh Gojo sekarang justru malah hampir menjadi mirip. Buktinya, Six Eyes dari Gojo Satoru sama sekali tidak menolak jiwa dari Yuta. Bahkan, ketika pada panel itu Yuta sudah mulai membuka matanya, maka kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan mata dari Gojo kini seketika langsung menyala walaupun sedang digunakan oleh Yuta. Padahal menurut Kenjaku, tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan tubuh dari Gojo selain anggota dari klan Gojo itu sendiri. Atau tidak ada satupun orang penyihir yang bisa menggunakan kekuatan mata Six Eyes selain anggota dari klan Gojo itu sendiri. Itulah yang membuat Kenjaku sama sekali tidak pernah mencoba untuk bisa merebut tubuh dari pengguna mata Six Eyes selama hampir lebih dari 1000 tahun ini. Mengingat sekali lagi, Six Eyes tidak bisa digunakan oleh Kenjaku atau oleh para penyihir lain yang bukan merupakan anggota dari klan Gojo Satoru. Namun, karena saat ini kita bisa melihat bahwa Six Eyes bisa menerima jiwa dari Yuta, maka sudah jelas garis keturunan dari Yuta sekarang malah menjadi jauh lebih pasti. Di mana secara tidak langsung, Yuta sama saja seperti Gojo Satoru. Namun, ditambah dengan berkah kekuatan dari keluarga Fujiwara, yaitu kapasitas energi kutukan yang jumlahnya sangatlah banyak dan juga sama sekali tidak terbatas. Nah, berdasarkan semua penjelasan di atas, dan juga berdasarkan semua informasi baru yang terdapat pada chapter 261 kemarin, maka secara tidak langsung, kita pun sekarang sudah dapat menarik sebuah kesimpulan sederhana, yaitu Yuta Okutsu adalah seorang penyihir yang sekarang jauh lebih hebat daripada Gojo. Karena dirinya memiliki kekuatan spesial dari Gojo Satoru, ditambah dengan kapasitas energi kutukan yang jumlahnya sama sekali tidak terbatas. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada beberapa chapter yang berikutnya atau selama 5 menit ke depan, Yuta pun nantinya bisa mengeluarkan teknik kutukan dari Gojo Satoru dalam jumlah yang tidak terbatas, atau spam teknik kutukan milik Gojo Satoru. Mengingat pada dasarnya, energi kutukan dari Yuta jumlahnya sangatlah banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah Rika saat ini masih bisa digunakan oleh Yuta? Karena jika Yuta masih bisa menggunakan Rika, maka tentu saja hal itu akan membuat Sukuna menjadi semakin kerepotan.